Halo guys, ketemu lagi. Ini saya sudah menyelesaikan modeling rumah. Bisa dilihat di sini ya. Prinsip modelingnya sama dengan yang saya bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan coba membuat kusen, pintu, dan jendela ya. Kunci daripada membuat kusen, pintu, dan jendela itu adalah kusennya itu objeknya editable ya. Artinya kita kalau mau bikin kusen A ini misalnya ya, yang model begini, terus kita akan bikin yang sebelah sini. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal. Kita hanya mengcopy kusen yang sudah jadi ke sini, kemudian kita edit dengan cepat. Oke, kita mulai aja. Saya ambil referensi dulu dari tampak depan ya. Kita akan ambil dua edge ini, kemudian kita klik add, kita pisahkan jadi objek baru ya. Dan kita set originnya ke pusat dari geometri, kemudian kita berikan paste. Ini kita pindahkan ke sini lagi ya, untuk supaya gampang mengeditnya. Dan kita isolasi objeknya. Kemudian saya akan membuat pertama adalah rangka bagian luarnya ini ya. Rangka dalamnya kita bikin belakangan. Ini saya akan langsung bikin dua lukat ya, di sini dan di sini. Kemudian yang vertikal di sini dan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini jadi sebuah bentukan yang mempunyai pinggiran seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja face-nya, dan untuk selanjutnya kita akan membuat bagian tengahnya ini ya. Kita akan buat bagian vertikalnya dulu. Di sini saya cukup untuk mengopi ini saja ya. Kita pindah ke face mode, dan kita copy bagian ini, dan untuk bagian ini kita juga copy ke sini. Ini ada perpotongan ini ya, diabaikan aja. Kemudian yang ini, dan kita akan berikan solidify ya. Di sini saya sudah membuat quick favorit ya. Kita berikan 10 cm. Kemudian kita akan membuat daun jendelanya sama kacanya juga. Nah, kita langsung ambil aja dari sini ya. Oh ternyata ini nggak bisa, kita ambil ini aja. Apa-apa kita pisahkan, kemudian kita buat, sebelum kita buat permukaan ini kita ini dulu ya, weld ya istilahnya, kita merge vertisnya, kemudian kita kasih permukaan, dan ini kita geser ke sini ya. Sebenarnya kalau dapat referensi yang pas, kita nggak usah geser-geser lagi. Nah selanjutnya kita untuk jendela, daun jendela ini cukup kita gunakan komen ini ya, inset. Coba kita lihat dari depan ya, ini insetnya mungkin 5 cm. Nah lalu kita berikan solidify juga 3 cm ya, dia ke dalam. Nah khusus untuk jendela ini, kalau kita lihat di ini ya, viewport shading solid ini kan ada garisnya ya di sini. Namun kalau nanti kita render gini, dia nggak ada garis. Nah untuk itu kita akan membuat membevel ini ya. Cuman saya nggak mau ini di bevel langsung dipakai cara gini ya, langsung gini. Tapi saya akan berikan modifier ya, bevel modifier. Nah coba kalau kita lihat, ini semuanya terbevel ya, karena kita belum menentukan edge mana yang harus dibevel. Nah kita akan pilih edge yang terluar ini, kemudian masuk ke add-on, min bevel weight kita set di 1 ya. Ini maksudnya nanti untuk mengatur limit metodenya kita atur di weight. Jadi hanya bagian pinggir ini yang dibevel ya. Dan kita berikan nilainya misalnya 0,5 ya, seperti itu. Nah ini pinggirnya sudah terbevel. Nah kalau kita lihat di ini ya, ini sudah tampak sebuah garis ya, garis profilannya apa, pinggirannya daun jendela itu. Nah untuk menyempurnakan sebenarnya kita bisa kasih ini 5 ya, 5 segmen. Tapi lebih saya pakai cara ini ya, jadi profilnya kita atur di 0, kemudian ini hanya 2 saja.
Nah, jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Ini ya. Jadi nanti kalau di render dia akan kelihatan ada garis ya. Seperti ini. Oke, kemudian untuk membuat kacanya kita masuk ke face. Ini kita pisahkan ya. Menjadi objek baru dan bevelnya kita hilangin. Kemudian ketebalannya cukup 0,6 mungkin. Dan kita geser sedikit agak ke tengah ya. Mungkin bisa dilihat di wireframe seperti ini kira-kira ya. Dan untuk yang selanjutnya kita tinggal duplikat aja. Tapi sebelumnya saya mau menyeting origin objek ini di sebelah atas ini ya, karena jendelanya nanti akan saya buka menjadi jendela jungkit. Ini kita set origin ke 3D cursor. Nah, kemudian ini kaca ini supaya kita langsung bisa membedakan ini objek kaca, kita langsung kasih material baru aja ya, mending kasih nama kaca. Dan kita set yang penting itu di ininya, transmisi sama roughness-nya ini 0 ya. Dan kalau kita render dia udah ya udah jadi kaca ya. Dan untuk membedakan lagi kita akan set viewport colornya untuk agak sedikit beda di sini. Kita bikin agak mungkin gini ya. Jadi objeknya kelihatan perbedaannya. Kemudian ini kita duplikat ke sini, Shift D aja, dan kita geser sampai dia, nah itu. Oke, kemudian untuk kaca yang di sini kita tinggal ini juga kita tinggal duplikat. Ini kita edit edge-nya. Kemudian kita tengahkan origin dan kita salin ke sini ya. Dan objek ini kita bisa pilih untuk di join atau di parent ya. Kalau saya lebih senang di parent, supaya nanti kalau kita pindahkan ini ya, jadi ini kan nggak ikut ya, kalau di parent nanti akan ikut. Ini kita pilih dulu objek parentnya dan kita pilih dengan menekan shift semuanya dan tekan Ctrl P, pilih ini ya, keep transform. Nah, kalau kita pindah-pindah ini dia akan ikut. Dan kalau kita mau duplikat, kita mau salin gitu ya, kita pilih aja salah satu ya, salah satu, kemudian kita tekan shift sama ini ya, ini. Jadi antara ini atau ini ya, dua ini, shift tanda kurung kurawal itu, dan kita tinggal duplikat dan parentnya otomatis akan tersalin juga ya. Kita hapus saja. Nah, sekarang kita tempatkan ini di posisinya ya, sini mungkin. Dicek ternyata masih kurang masuk ya, dari 10 cm. Oke, nah sekarang kita mau bikin jendela yang model ini ya. Di sini kita nggak usah bikin baru, tinggal kita salin ini dan kita pilih childnya dan kita akan duplikat sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita edit dengan cepat. Nah, untuk supaya kita nggak ngedit satu-satu ya, nanti coba kita akan kita hapus karena jendelanya cuma satu ya, satu plong secara horizontal, satu plong. Nah, kemudian ini kita akan buang bagian tengahnya ini ya, kita pilih dengan menekan L atau face ya, bisa juga, tapi lebih aman L. Yang kita hapus. Dan ini kita akan geser sini seperti itu.
Kemudian kita juga akan edit ini ya, jendela ini langsung kita edit bersamaan kaca dan daun jendelanya. Supaya nggak bingung, kita akan nonaktifkan dulu bevelnya ya, supaya garisnya nggak terlalu banyak. Dan ini akan kita geser langsung, ini harus masuk X-ray ya, supaya kacanya nanti ikut kepilih. Kurang ke atas sedikit sini ya. Kemudian bagian ini juga, dan ini juga. Ternyata ini bagian ini kurang ke bawah ya, kita geser sini. Dan ini juga ada rangka ya, rangka kusen, kita tinggal duplikat sini, duplikat lagi ke sini. Dan untuk daun jendelanya yang dua ini kita tinggal kita salin ya. Ini kita tengahkan dulu, dan ini kita duplikat sini ya. Dan kalau kira-kira jaraknya sama, kita tinggal tekan Shift R untuk mengulangi ya. Nah seperti itu. Nah, ternyata ini tidak sama, jadi kita harus geser dikit. Ternyata emang dari awal udah nggak sama ya ini ya, ininya ya. Jadi emang nggak bisa dipakai Shift R, ini lebih berbeda sedikit ukurannya ya dari gambar referensinya. Ya kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita aktifkan, kita boleh matikan aja ya, jadi nanti hanya kelihatan kalau kita render aja, supaya tidak terlalu banyak garisnya. Dan ini tinggal kita letakkan di bagian tempatnya ya. Oke, itu cara membuat kusen pintu dan jendela ya. Sekarang kita coba akan membuat pintu ya. Untuk pintu mungkin kurang lebih caranya hampir sama ya. Kita boleh aja mengambil dari sini atau dari sini, teman. Saya ingin bikin baru coba ya. Kita pakai referensi ini sebagai awalan. Ini kita bikin pintunya manual ya, nggak pakai plugin macam Archicad atau Archimesh ya. Kemudian saya akan buat sebuah single vertex ya. Di sini saya sudah membuat shortcut dengan huruf V ya. Jadi langsung kalau di sini add object mesh. Nah ini saya sudah membuat shortcutnya V. Cara pembuatan shortcut kalau teman-teman belum tahu bisa seperti ini ya. Misalnya kita mau bikin pen, ini kita klik kanan, kemudian assign shortcut, klik, dan teman-teman bisa tekan keyboard apa aja yang belum terpakai ya untuk membuat shortcut. Atau cara kedua, kalau nggak mau shortcut bisa ditaruh di quick favorite ya, seperti ini. Nanti kalau kita tekan Q akan muncul nih ya. Nah saya sudah membuat shortcutnya, jadi saya tekan V, ini langsung masuk. Saya tinggal ini ya, extrude ke sini dan ke sini. Ini banyak cara ya, caranya banyak, bisa dipakai. Nah, kemudian kita akan membuat profilannya ya, tapi kita lagi-lagi akan menggunakan Solidify tapi ke arah yang berbeda ya. Ini akan kita extrude ke sini sejauh 15 cm. Dan ini kita berikan ketebalan 5 cm dan cek even thickness. Oke, dan kita sudah mempunyai sebuah kusen pintu ya. Untuk pintunya sendiri kita tinggal buat dengan cara kita duplikat aja ini di sini ya, 5 cm, sorry, min 5. Kemudian kita pisah. Dan ini udah mengandung ketebalan juga ya, jadi kita tinggal edit
kita ekstrut ke sini. Dan kita tinggal geser ya nih, atau kita cek dulu face orientation. Ini saya sudah bikin quick favorit ya, dan ternyata benar. Ini kita ganti 4 cm, kemudian share kira-kira di sini ya. Dan untuk membuat pola pintunya kita bisa buat misalnya simple ya, kita bikin. Jadi ini karena di dalam, kita harus dari sini ya, kita bikin ini kira-kira aja ya cepatnya ya. Mungkin pintunya kita buat 2 panel seperti ini ya. Dan ini kita tidak bisa memakai solidify lagi ya, karena nanti akan berbeda ya ininya. Jadi ini kita hapus dulu. Kemudian ini kita pilih yang ini ya, 2 ini kita insert. Ini kira-kira 4 cm. Dan ada langkah yang ketinggalan ya, sorry. Sebelum kita insert, kita ekstrak dulu ke dalam ya, sedikit. min 1 ya, min 1,2 mungkin. Baru kita insert 4 cm, dan kemudian kita ekstrut lagi ya, tebal sampai sini. Jadi seperti ini ya dia. Nah, ini kita bisa kasih profilan juga di sini nanti, memakai bevel ya. Itu kita kasih bevel di sini. Nanti kita akan kasih bevel modifiernya. Nah, untuk pintu ini coba kita geser dulu titik originnya ya. Kan masih di sini. Di sini ada opsi untuk hanya menggeser origin ya. Mungkin kita geser kira-kira di sini. Oke, kemudian jangan lupa dinonaktifkan. Dan kita akan berikan mirror modifier ya, supaya kiri kanan atau luar dalamnya sama. Kita mirror, dan kebetulan aksisnya sudah pas di ini ya, di sumbu X. Dan kita tinggal kasih ini pinggirannya, ini kita extrude ke arah X juga ya. Dan ini aktifkan clipping, nah supaya ketemu di tengah ini ya. Oke, mungkin ini bentuk pintu yang paling simpel yang bisa dibuat ya. Kalau mau bentuknya agak beda nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Dan untuk pintu, supaya kita jika mau membuka pivotnya pas, kita setel pivotnya di sini ya. Mungkin kira-kira di sini mungkin ya. Set origin tuh 3D cursor, dan kita kunci duanya. Jadi kalau di rotate hanya sumbu set. Jadi kalau kita mau buka pintunya ya, sorry, mungkin seperti ini. Itu. Dan kita tinggal buat handle-nya nanti ya di sini. Oke, sampai di sini dulu videonya supaya tidak terlalu panjang.